Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas di mana kita sudah mendengarkan sebuah narasi atau isu yang mereka kembangkan secara besar-besaran soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya. Dan itu bahkan sampai berbuntut panjang sampai ke pengadilan dan para penyebar fitnah pun sudah ditangkap. Dan sekarang timbul lagi sebuah narasi, opini atau isu yang mengatakan bahwa Gibran mempunyai ijazah palsu lagi ya. Katanya lulusan dari Australia, Gibran itu ijazahnya palsu. Kita akan mendengarkan berita ini dan kemudian kita akan memberikan kesimpulan di akhir ya. Jadi stay sampai selesai teman-teman ya. Link original video saya akan sertakan di deskripsi. Kita akan sama-sama menyaksikan beritanya. Jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi karena itu adalah wujud kebaikan teman-teman semua untuk bantu saya berkembang di channel ini. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya. Bocor Gibran Cawapres Prabowo bukan lulusan S1 Australia. Terungkap fakta pendidikan putra Jokowi. Soal keaslian ijazah yang terus-menerus dipersoalkan tuh. Kalau kita dulu tahun-tahun 10-15 tahun lalu itu selalu heboh tuh karena banyak orang yang mau jadi doktor dengan hanya melihat iklan di Economist tuh, majalah ya, di Economist itu biasanya di halaman-halaman belakang itu penuh dengan iklan doktor di Amerika, terutama di pantai barat itu bertebaran tuh. Banyak orang Indonesia yang mendaftar di situ. Padahal ini iklan abal-abal sebetulnya kan, universitas abal-abal tuh. Jadi upaya untuk menunjukkan kapasitas seseorang, dia tergiur oleh bujukan iklan sebetulnya tuh. Dan kita nggak tahu apakah juga Gibran itu ada di dalam konteks yang sama, tapi kita tidak menduga itu. Kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ya biasa, makanya kan tak bawakan. Dokter tipu lagi menyebarkan hoax. Aja gue ulang gitu. Tuduhan itu sangat merugikan ya mas. Saya nggak untuk lucu-lucu mas. Belum selesai kontroversi putusan MK yang membuat Gibran Raka Buming Raka maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres pendamping Prabowo. Kini muncul isu terkait latar pendidikan anak Presiden Jokowi itu. Sebelum menjabat sebagai wali kota Solo dan kini berpasangan dengan Prabowo bertarung di Pilpres 2024, Gibran dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang catering. Salah satu usaha kuliner Gibran yang terbilang sukses bahkan sempat viral yakni Markobar. Di awal karirnya sebagai seorang pengusaha, Gibran memilih usaha catering lantaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Beredar luas informasi jika Gibran merupakan lulusan sarjana di University of Technology Sydney InSearch Australia pada 2010 lalu. Namun belakangan status sarjana Gibran di University of Technology Sydney InSearch dipertanyakan. Baru-baru ini viral jika Gibran bukan lulusan S1 di University of Technology Sydney InSearch tetapi hanya kursus setingkat D1. Tapi setelah informasi itu beredar, kembali muncul informasi baru terkait latar pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Ternyata Gibran merupakan lulusan sarjana salah satu kampus ternama di Inggris. Lantas, bagaimana kebenarannya? Sorotan Dr. Tifa. Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto dihadapkan pada tuduhan bahwa gelarnya saat menjalani pendidikan di InSearch di University of Technology Sydney atau UTS Sydney, Australia, bukanlah gelar sarjana. Dr. Tifa, seorang doktor dan aktivis, mengungkapkan bahwa Gibran tidak memperoleh gelar strata 1 atau S1 dari UTS, melainkan hanya menyelesaikan kursus atau setingkat D1. Hal ini diungkapkan melalui status Twitternya pada Kamis 16 November. Bran @Gibran tweet ijazah kursusmu seko InSearch UTS endi. Coba tak delok. InSearch ngerti kuwi artinya program utawa kursus untuk persiapan masuk UTS. Umpamane ngetokke ijazah level mung D1 alias kursus. Dadi sakjane kowe iki nang Australia kuliah apa mung kursus to? Tulis Dr. Tifa. Pernyataan tersebut langsung direspon oleh Gibran. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu kemudian menantang Dr. Tifa untuk menganalisa potret wisudanya. Tantangan itu dibuktikan Dr. Tifa lewat tangkapan layar sebuah pemberitaan berjudul Sindir Dr. Tifa Perihal Ijazah Palsu. Gibran mengatakan coba fotonya dianalisa, siapa tahu hasil editan dalam statusnya.
Seraya membagikan tangkapan layar pemberitaan tersebut, Dr. Tifa menyampaikan Gibran bukanlah lulusan S1 dari UTS, melainkan hanya lulusan setara D1. Saya disuruh @Gibran tweet analisa foto ini. Oke, in search UTS, program persiapan masuk University Technology Sydney. Dia keluarkan sertifikat kursus atau ya setara D1 lah. Artinya wisudawan adalah penerima sertifikat kursus, bukan ijazah bachelor atau sarjana UTS. Demikian tulisnya. Namun seorang pengguna media sosial mengunggah data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Isinya tangkapan layar bahwa Gibran memang telah lulus S1. Hanya saja data yang ditunjukkan menjelaskan Gibran menyelesaikan program S1 di program Study Marketing University of Bradford, Inggris. Sementara yang memicu isu ijazah palsu adalah program InSearch UTS Australia. Dikutip dari situs resmi UTS, InSearch adalah penyedia jalur premium ke University of Technology Sydney atau UTS. Program tersebut membantu mempersiapkan siswa untuk masuk ke derajat UTS. Kemitraan dengan UTS berarti siswa mendapatkan manfaat dari standar akademik UTS yang tinggi dan reputasi untuk keunggulan. Mereka juga memiliki akses ke kampus baru yang dirancang arsitektur dan mutakhir. Sebagian besar ijazah mereka mengarah langsung ke tahun kedua gelar sarjana UTS yang sesuai. Siswa dapat memilih dari bidang studi berikut: akademik Inggris, bisnis, komunikasi, desain dan arsitektur, teknik, teknologi informasi, dan ilmu pengetahuan. Mereka menawarkan dukungan akademik yang berdedikasi termasuk lokakarya, keterampilan belajar, dan penasihat akademik yang berdedikasi. Riwayat pendidikan Gibran. Sebelum dipilih menjadi Cawapres 2024, Gibran Raka Buming Raka menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2021 hingga 2026 sejak dilantik tanggal 26 Februari 2021. Dalam sejarah kota, Solo, Gibran Raka Buming Raka menjadi wali kota termuda pada usia 33 tahun. Sejak kecil, Gibran Raka Buming Raka menetap di Solo. Namun setelah menyelesaikan studi dari sekolah menengah pertama Negeri 1 Surakarta, Gibran pindah ke Singapura. Gibran kemudian melanjutkan pendidikan dan bersekolah setingkat sekolah menengah atas di Orchard Park Secondary School, Singapura pada tahun 2002. Orchard Park Secondary School merupakan sekolah yang berdiri pada Januari 1999 di lokasi Woodlands Ring Secondary School. Pada tahun 2007, Gibran Raka Buming Raka berhasil lulus dari Management Development Institute of Singapore. Dilansir dari laman Top University, Management Development Institute of Singapore didirikan pada tahun 1956. Management Development Institute of Singapore adalah lembaga profesional nirlaba tertua di Singapura untuk pembelajaran seumur hidup. Oke teman-teman, jadi isu yang berkembang akhir-akhir ini adalah ijazah palsunya Gibran. Dan kemudian sumbernya dari Dr. Tifa. Yang dimana saya nggak akan bakalan percaya sama mulut si Dr. Tifa. Karena dari dulu emang Dr. Tifa suka menyebarkan isu-isu seperti ini, yang dimana kebenarannya tidak terbukti. Makanya seperti ini yang saya katakan kepada teman-teman semua. Menjelang Pilpres itu tingkat hoaxnya itu semakin tinggi. Makanya kenapa kita harus lebih memperkuat filter kita untuk menyaring setiap informasi-informasi berita-berita yang kita saksikan di media sosial. Agar supaya kita bisa membedakan mana yang patut kita percayai, mana yang tidak boleh kita percayai. Jangan sampai kita sembarang saja menampung informasi-informasi tanpa menyaringnya dan kemudian kita akhirnya tergiring dengan opini yang mereka bangun, yang dimana opini itu hanya membuat kacau saja. Memang kalau soal sikap saya terhadap situasi atau polemik yang terjadi soal Gibran yang dimana masih terlalu muda untuk maju sebagai cawapres dan kemudian hal yang terjadi dalam Mahkamah Konstitusi, saya pribadi saya tidak setuju. Saya bahkan memberikan kritikan tentang hal itu. Akan tetapi, jika kemudian narasi atau opini kembali lagi dibangun dengan menunjukkan sebuah berita-berita seperti ini, yang dimana ini sudah basi, yang sudah dulu ditujukan kepada Pak Jokowi, sekarang ditujukan kepada Gibran, ini jelas-jelas saya pun akan menentang hal ini. Ya, makanya masyarakat Indonesia jangan mudah terperdaya oleh orang-orang seperti mereka. Ya seperti ya Dr. Tifa misalnya, seperti misalnya kejadian Ratna Sarumpait yang dulunya sempat terjadi hoax ya besar-besaran. Makanya sulit untuk kita percaya. Makanya harus ada filter, harus ada kita mengkaji lebih dalam soal berita-berita yang kita dengar agar supaya kita tidak mudah tergiring opini oleh mereka yang berusaha untuk memecah belah negeri ini. Oke teman-teman semua ya, jadi thank you so much for watching this video. Saya pamit dulu.
Berikan opini tanggapan kalian di kolom komentar. See you and God bless. Bye guys.